Shalom jemaat terkasih, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa datang ke rumah Tuhan, kita bisa bersekutu bersama, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh, kita mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, dengarlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu boleh kembali duduk. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin, dihadiri tempat ini. Dan kita sungguh percaya hadirat Tuhan akan menjamah setiap kita. Membebaskan kita, menguatkan kita, menghibur kita di pagi hari ini. Dia Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan kita menaikkan puji-pujian kita, penyembahan kita kepada Allah kita, di Allah yang setia. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan satu kerinduan. Aku mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Aku mau menyenangkan hatimu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segala
kasih Yesusku. Sungguh Engkau Allah yang baik. Sungguh Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah kami yang perkasa. Engkau Allah yang patut ditinggikan dan diagungkan lewat kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan sudah mengantarkan kami umat-umat Tuhan. Kami dapat datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami tahu ini semua karena anugerah yang terbesar yang Kau limpahkan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu ini bukan karena kuat kami. Tapi semua semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami umat-umat Tuhan datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, atas sukacita yang Tuhan berikan bagi kami hari lepas hari. Damai sejahtera yang Kau beri bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun mungkin melewati banyak hal yang kami hadapi. Tetapi kami percaya Engkaulah Tuhan kekuatan kami. Engkaulah Tuhan penghiburan kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong kami. Tempat perlindungan kami yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk semua yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, kami umat-umat-Mu berdiri di tahta-Mu yang kudus. Kami mau membawa setiap puji-pujian kami kepada Engkau. Kami mau membawa setiap penyembahan kami kepada Engkau. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Lawat kami semua dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru Tuhan. Baik lewat puji-pujian yang akan kami naikkan. Terutama firman-Mu yang sebentar kami dengarkan. Itulah menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan ibadah raya kami ini ke dalam tangan Tuhan. Dari permulaan, pertengahan hingga selesainya. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan yang diagungkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Dan kami semua siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Amin. Kita mau bersyukur bahwa Tuhan kita Allah yang luar biasa. Kita udah ada di dalam dunia yang tidak akan tergoncangkan. Karena apa? Kita memiliki Tuhan kita yang ajaib. Tuhan kita yang heran. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita pelindungan kekal. Amin. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita tepuk tangan. Amin. Naikkan pujian ini. Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya. Kerajaan yang takkan tergoncangkan. Katakan Tuhan kita. Tuhan kita. Amin. Dia sumber keselamatan.
kita yang memerintah. Dia raja yang kuat dan perkasa. Katakan bunyilah tumpuan hatinya. Amin. Kerajaan yang takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan. Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Ayo lebih semangat lagi. Tak berubah pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan. Mari Bapak Ibu saja. Tuhan kita, Tuhan. Amin. Tak berubah. Dicurahkan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran. Kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Na 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 na. 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 Berikan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, boleh bersalaman kiri kanan dulu. Haleluya. Katakan Tuhan kita luar biasa. Yes. Dahsyat Allah kita. Firman Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Yuk terus agungkan Tuhan, terus muliakan Allah kita. Sama-sama bertepuk tangan, bersukacita. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu
Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya Yesus. Kami datang menghampiri Tuhan dengan segala kelemahan kami. Engkau Tuhan yang lebih tahu keadaan kami Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di antara ku bawa
Biar musik tetap mengalunkan pujian ini, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami bersujud di altar-Mu ya Tuhan. Kami membawa hidup kami. Kami membawa beban kami. Dan kami bersyukur kami menghadap Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Allah yang begitu dekat dengan kami. Allah yang dimana kami boleh memanggil Engkau Bapa. Kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk jamahan-Mu, untuk kasih-Mu. Tetapi kami juga sadar ya Tuhan, Kau bukan hanya Allah yang penuh kasih, tetapi Engkau juga Allah yang Maha Kudus, yang suci adanya. Disitulah ya Tuhan ada jarak. Dan kami berasa jauh ketika kami membawa dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Kami malu, kami sedih, kami kecewa dengan apa yang kami lakukan. Dan kami menyesal Tuhan. Karena Engkau membenci segala dosa dan perbuatan kami yang jahat. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon pengampunan daripada-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Curahkan kembali anugerah-Mu. Berikan pengampunan bagi setiap kami. Dan kami rindu untuk mengubah hidup kami. Terimalah Tuhan hidup kami. Dan kami bersyukur untuk pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita mau menyiapkan hati kita untuk sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Janji Allah di nabi dalamku, ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah di nabi dalamku, ku harapkan yang terbaik
terjadi di dalamku, yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakini dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, yang ku tahu kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ya Tuhan, seperti pujian ini kami yakin Kau mengerjakan seturut dengan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, berkata-katalah atas kami. Kami siap untuk mendengar dan bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar dan juga hamba-Mu berbicara, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Ya. Kita bersyukur untuk hari ini ya masih berkaitan dengan tema reformasi. Kalau minggu yang lalu kita sudah membahas tentang solus Christus, maka yang kita akan bahas pada minggu ini atau hari ini adalah sola scriptura. Ya, sola scriptura hanya Alkitab saja. Mari kita lihat Mazmur dari pasal yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Mari kita membaca bergantian, saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang 3. Tanam. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Bersama-sama ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, tentu saja tema sola scriptura sudah sangat familiar bagi setiap kita dan bahkan mungkin setiap bulan reformasi ketika kita memperingati hari reformasi kita selalu membahas tentang tema sola scriptura ini, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengimani bahwa benar ini adalah otoritas tertinggi di dalam iman kekristenan kita? Kalau kita boleh bertanya di dalam satu hal yang praktis, saudara-saudara, apakah Alkitab itu menjadi sumber kebahagiaan hidup sehari-hari setiap kita? Apakah sumber otoritas yang tertinggi di dalam kehidupan kebahagiaan kita itu adalah Alkitab atau kitab suci? Atau kita sedang menggunakan filosofi-filosofi hidup yang lain yang berkaitan untuk kita cicipi kebahagiaan di dalam keseharian kita. Ngaku-ngakunya kitab suci adalah sumber otoritas tertinggi, tetapi di dalam praktek hidup seringkali ada nilai-nilai yang lain di dalam filosofi kehidupan selain kitab suci. Nah, oleh karena itu saudara-saudara kita akan membahas apakah kitab suci ini menjadi sumber kebahagiaan hidup kita sehari-hari.
Nah, dalam teks yang kita baca tadi, pemazmur dengan jelas saudara mengkaitkan antara kebahagiaan dengan Taurat Tuhan. Ya, saya akan bacakan lagi di Mazmur pasal yang pertama tadi, ayat yang pertama dan yang kedua. Tadi sekaligus saya bacakan dua ayat ini, karena memang saya pengen masukkan di dalam bagian penjelasan ini. Kita lihat ayat 1 dan 2, dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara-saudara, di sini jelas sekali perintahnya adalah berbahagialah. Lalu apa yang dilakukan di sini? Merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Nah, berarti ada kaitan antara kebahagiaan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jelas saudara, di sini ada hubungan yang sangat erat. Nah, kita bisa lihat lagi di dalam Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Ya, jelas di sini dikatakan juga ada berbahagialah orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Bahkan dikatakan tidak bercela, dan kemudian berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yaitu apa? Nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan kemudian mencari Dia dengan segenap hati. Jadi kita melihat di sini juga ada kaitan yang erat antara kebahagiaan hidup dengan pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Lalu kita lihat lagi di dalam Yeremia 7 ayat yang ke-23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka, bangsa Israel pada saat itu. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia. Jadi ada kaitan yang erat sekali lagi saudara antara mengikut jalan yang diperintahkan atau mendengar suara Tuhan lalu dengan kebahagiaan. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini ada kaitan erat antara superioritas Alkitab dengan kebahagiaan hidup. Nah, mungkin saudara-saudara langsung bertanya di sini kaitannya seperti apa? Betul sih, dibuktikan di dalam Alkitab. Tetapi pertanyaannya adalah kaitannya seperti apa? Bukankah ada banyak sebagian orang Kristen yang makin baca Alkitab makin pusing gitu ya. Aduh, kok nggak bahagia yang muncul. Makin pusing begitu ya, makin nggak ngerti. Hidup sudah susah Pak Pendeta, ditambah susah lagi merenungkan siang dan malam begitu ya. Dan ini mungkin obat tidur, lalu pagi-pagi bangun, lalu wah gitu ya. Mungkin bahagianya letaknya di sana begitu saudara ya. Kalau begitu bukan Alkitabnya atau suara Tuhannya, tetapi tidurnya yang membuat bahagia. Nah, kalau begitu saudara-saudara kaitannya di mana? Disuruh baca, merenungkan, lalu mendapatkan kebahagiaan. Nah, di sini saudara-saudara saya akan membagi dua. Nah, yang pertama saudara, dari kitab suci ini kita menemukan Yesus Kristus. Kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-27. Dikatakan lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, saudara, ini mulai jelas saudara ya. Jadi di Alkitab itu sebenarnya apa yang menjadi poin penting. Jadi apa yang menjadi isi yang utama di dalam kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, bahkan kalau kita melihat di sini konteksnya pada saat itu ketika Yesus berkata kepada murid-murid, perjanjian baru belum ada. Ya, apalagi tulisan surat-surat daripada Rasul Paulus dan murid-murid yang lain. Berarti konteksnya waktu dia berkata kitab suci di sini berarti hanya perjanjian
lama. Dan luar biasanya ketika mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan pada saat itu, mereka bisa menyimpulkan bahwa di dalam kitab suci, kitab Musa, dan kitab nabi-nabi di sini, ada satu tema yang sangat penting di sini, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu dikatakan apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Jadi seluruh kitab suci itu hanya menuliskan tentang satu sosok, yaitu siapa? Yesus Kristus. Nah, di sini saudara-saudara ketika kita membaca, merenungkan bagian teks firman Tuhan itu, sebenarnya secara spiritual kita sedang berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus secara rohani tentunya. Dan kemudian saudara, dampak daripada pertemuan secara spiritual itu akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, kaitannya di mana? Apa yang terjadi ketika kita berjumpa secara spiritual itu? Jelas saudara, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita ditegur, kita diingatkan, kita diberikan nasihat, kita dosa-dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus. Nah, di sini membawa kebahagiaan di dalam hati kita. Nah, kita lihat saudara-saudara Mazmur 32 ayat yang pertama. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, jadi ini clear sekali saudara. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan melalui pembacaan firman, buat sampai kita betul-betul ditegur oleh firman. Buat sampai kita dikoreksi oleh firman. Buat sampai hati kita diubahkan oleh kuasa firman. Dan disitulah Tuhan kita sedang bekerja. Nah, waktu Tuhan kita sedang bekerja, hati kita dikoreksi, dosa-dosa kita ditegur, di situ kita mendapatkan kebahagiaan yang makin lama makin berlimpah. Nah, sedangkan sebaliknya saudara-saudara, kalau dosa-dosa kita tidak diampuni, dosa-dosa kita dibiarkan begitu saja, apa yang terjadi? Sudah hati ini makin terasa kering, makin terasa jauh, dan makin terasa sesak saudara-saudara. Kita lihat Mazmur 32 ayat 3-4, ini tentang kisah Raja Daud ketika dia berdosa, dia berzina dengan orang yang bukan istrinya, ya. Dan kemudian dia merasakan hati yang sangat gelisah dan dia merasa tidak tenang sepanjang hidupnya. Kita akan membaca ayat 3 dan ayat 4, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Nah, saudara, inilah yang dialami oleh Raja Daud. Dia begitu menderita. Ya, seorang berdosa, ketika kita berdosa, tetapi kita belum diampuni dosanya, itu ada tudingan, saudara. Bukan orang lain yang melihat, tetapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang melihat isi hati kita yang paling dalam. Sudah bereskah hidup kita di hadapan Tuhan? Seperti tudingan itu terus ada dan dinyatakan kepada kita. Sampai kita diampuni dosanya. Dan begitu diampuni dosanya, aduh lega sekali. Lega sekali mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, saudara bayangkan kalau kita setiap hari kita baca firman lalu kemudian dituding oleh kebenaran firman, lalu kemudian kita ngaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Betul aku salah Tuhan, aku mau berubah. Lalu Tuhan ampuni dosa kita. Dan kemudian kita mendapatkan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau boleh melayakkan aku kembali. Kemudian besok saudara kita juga berdoa hal yang sama. Dan kemudian besoknya lagi kita juga berdoa hal yang sama. Saudara bisa hitung berapa kali kita mendapatkan kebahagiaan dari Tuhan. Dan disinilah kita dikatakan orang yang berbahagia. Nah, kalau bulan reformasi rasanya kalau tidak cerita tentang Martin Luther itu ada yang janggal, saudara-saudara ya.
Di dalam pergumulan spiritualnya itu Martin Luther itu pernah saudara mengalami satu kegelisahan batin. Ya seperti dia dituding akan segala dosa, dia berjuang dengan segala usaha saudara-saudara ya. Bagaimana dia menjadi orang yang baik, yang mau dikasihi oleh Tuhan saudara dengan perbuatan baik yang sangat luar biasa baik. Nah, Martin Luther ini sangat luar biasa, dia bisa mencambuk dirinya ya kalau dia melakukan dosa. Jadi usahanya untuk melakukan perbuatan baik itu sangat luar biasa sekali, punya niat dan sangat mendetail sekali yang dia lakukan. Martin Luther pernah berkata, aku menyiksa diriku sendiri sampai hampir mati, saudara, demi mendapatkan kedamaian dengan Tuhan. Karena hatiku yang bermasalah dan hati nuraniku yang gelisah. Tetapi dikelilingi kegelapan pekat, aku tidak menemukan kedamaian apapun. Tetap dia berjuang, tidak menemukan kebahagiaan. Itu kisah Martin Luther sebelum peristiwa reformasi dan sebelum dia betul-betul mengerti keselamatan itu karena anugerah dan karena iman oleh Yesus Kristus. Dia berjuang dengan segala kebaikan yang dia mampu. Kitab suci disembunyikan, tidak boleh dibaca oleh kaum awam. Sehingga ada doktrin-doktrin yang sangat penting tidak diajarkan kepada jemaat. Nah kemudian saudara-saudara dalam keputusasaannya Martin Luther itu kemudian ketemu ya dengan biarawan yang cukup senior, saudara, namanya Johann Staupitz. Kita lihat di depan ini ya, saudara ya. Ini Martin Luther berhadapan dengan Staupitz. Dan Martin Luther itu pernah berkata begini, kalau bukan karena Staupitz ini, saya hampir bisa dipastikan kalau bahasa manusianya, masuk neraka. Ya, jelas masuk neraka dan surga itu karena Tuhan, tetapi berdasarkan faktor manusianya, kalau bukan karena Staupitz ini, saya sudah masuk neraka. Kenapa? Karena waktu itu saudara-saudara si Staupitz dia ngelihat nih ada biarawan muda yang sangat berpotensial, sangat cerdas, tetapi tindakannya ini ekstrimnya sampai seperti ini, tetapi salah pengertian. Staupitz ternyata dia sudah mengerti terlebih dulu. Nah Staupitz itu memberikan ketenangan kepada Martin Luther. Mengapa kamu menyiksa dirimu sampai seperti ini dengan pikiran-pikiran ini? Kemudian si Luther itu mendorong Staupitz sampai mundur. Ya, coba ditampilkan lagi itu, lagi didorong ya. Staupitznya didorong. Dan Martin Luther berkata, saya tidak bisa dan tidak berani datang kepada Tuhan sampai saya menjadi manusia yang paling baik. Ya, saya nggak berani datang, saya harus berjuang mati-matian. Pria yang harus lebih baik. Nah Staupitz ini dia berkata bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, bukan orang baik. Dia tegur Martin Luther. Dan kemudian Staupitz memberi Luther sebuah Alkitab. Dan kemudian Luther menerima Alkitab itu dan kemudian mereka berpisah saudara-saudara. Kemudian Luther itu merenungkan perkataan Staupitz ini. Ya, Kristus datang untuk orang berdosa, bukan untuk orang yang baik. Kemudian dia pelajari Alkitab, pemberian daripada Staupitz tersebut. Akhirnya setelah Martin Luther itu merenungkan ya firman Tuhan secara khusus dalam kitab Roma siang dan malam, kemudian dia berkata, saya mulai memahami bahwa kebenaran Tuhan adalah bahwa orang benar hidup oleh karunia dari Tuhan, yaitu oleh karena iman. Roma pasal yang pertama ayat 17. Di sini saya merasa seolah-olah saya sepenuhnya dilahirkan kembali dan saya telah memasuki surga itu sendiri melalui gerbang yang telah dibuka. Dan disitulah saya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya ketika dosa-dosa saya ini diampuni oleh Tuhan. Hanya karena anugerah, hanya karena iman. Tetapi yang terlebih dulu adalah hanya karena kitab suci.
Melalui kitab suci dia betul-betul bertemu dengan Yesus yang sesungguhnya. Melalui kitab suci dia merenungkan siang dan malam. Dan kemudian dia merasakan anugerah itu ada dan mengalir dalam hidupnya. Nah, bukankah ini yang seharusnya saudara-saudara kita alami? Tetapi bukan hanya pada saat lahir baru, pada saat kita pertama kenal Yesus Kristus, sekitar 10 mungkin 20 tahun yang lalu, tetapi hari demi hari saudara. Oleh sebab itu Matius pasal yang ke-6 dalam doa Bapa kami dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah dosa kami. Ada hari ini saudara, makanan kami. Berarti waktu minta makanan itu setiap hari. Besok ngomongnya hari ini lagi. Besoknya lagi ngomongnya hari ini lagi. Dan ini paralel antara makanan jasmani dengan makanan rohani. Berarti waktu minta pengampunan dosa hari ini lagi. Besoknya minta lagi pengampunan hari ini lagi. Dan seterusnya. Dan saudara bisa bayangkan bukan? Ketika kita makan makanan rohani, bahkan mungkin seperti makanan jasmani 3 kali sehari, belum plus ngemil saudara ya. Wah ini luar biasa mengenyangkan bukan? Dan artinya vitamin-vitamin rohani itu Tuhan berikan bagi setiap kita. Sehingga saudara-saudara dan saya menjadi orang yang sehat di dalam hal rohani dan relasi dengan Tuhan. Nah jikalau di bagian pertama, kebagian itu mendapatkan pengampunan daripada Tuhan atau berjumpa dengan Yesus. Mari kita lihat di bagian yang kedua saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara garis bawahi kata berhasil. Jadi saudara-saudara ada kaitan erat saudara antara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lalu kemudian dengan keberhasilan. Lalu orang yang berhasil ini udah gak usah dibuktikan lagi pasti bahagia. Sehingga waktu merenungkan firman Tuhan jadi bahagia. Saudara saya ulang lagi ya. Merenungkan siang dan malam firman Tuhan. Lalu kemudian membuatnya menjadi berhasil. Lalu kemudian ketika sudah berhasil pasti berbahagia. Sehingga waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam menjadi bahagia. Nah saudara pertanyaannya ini berhasil maksudnya apa begitu kan? Nah, berhasil di sini diterjemahkan itu kalau di dalam bahasa Inggris itu prosperous, ya. Artinya sukses. Ya, prosper. Jadi sukses kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ini makmur, gitu kan? Nah, sekarang saudara mulai bertanya lagi ya, apa kaitannya antara baca firman lalu menjadi sukses? Kira-kira begitu. Nah, saudara kata yang sama ini saudara digunakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Mari kita lihat Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Ditambahkan lagi dan engkau akan beruntung. Ditambahin saudara ya beruntung. Sudah tahu beruntung ya? Hoki saudara ya. Hoki ya. Nah saudara-saudara maksudnya apa? Saudara mulai berpikir dan bertanya kaitannya di mana ya. Di dalam bahasa Inggris prosperous and then you will have good success. Jadi prosperous and good success. Di dalam terjemahan sehari-hari kalau kamu melakukan semuanya itu hidupmu akan makmur dan berhasil. Masalahnya Pak Pendeta dari dulu hidup saya tuh begini-begini aja udah ngerenungin firman gitu ya. Saya bukan orang yang hokian gitu ya, apalagi sukses, apalagi beruntung. Lalu di mana kaitannya baca firman Tuhan lalu bisa sukses,
bisa beruntung. Kalau misalnya mending hari Minggu itu buka toko, nggak ke gereja, dapat cuan. Nah ini masuk akal gitu ya, lebih sukses begitu kan, lalu bahagia. Tapi ini suruh merenungkan firman Tuhan, sudah jelimet gitu ya. Terus kemudian nanti jadi sukses. Loh ini kayaknya ada sesuatu gitu ya, yang menjadi gap di sini. Nah pertanyaannya saudara-saudara, beruntungnya yang dimaksud ini adalah beruntung yang seperti apa? Ya ini yang akan kita pelajari saudara-saudara. Nah jelas keberuntungan dan kebahagiaan di sini bukan yang ditawarkan oleh dunia, yaitu karena kaya, sukses, sehat, dan sebagainya saudara-saudara ya. Tetapi bukan berarti kebahagiaan dan keberuntungan itu tidak dirasakan saudara oleh seseorang yang percaya, yang mengerti firman Tuhan, saudara. Karena apa? Karena keberuntungan dan kebahagiaan ini betul-betul bisa dirasakan seperti misalnya Mazmur 119 ayat yang ke-14. Dikatakan begini, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Wah ini keberuntungan atau kebahagiaan di sini benar-benar seperti dirasakan seperti ketika memiliki banyak harta, ya. Nah sekarang saudara-saudara, kalau kita mengalami sesuatu yang kurang baik, saudara-saudara, lalu kita anggap, waduh, ini jelas bukan keberuntungan, ini hari sial kita, ya. Ini bukan hari bahagia kita. Jadi kita punya kategori yang sangat berbeda dengan apa yang menjadi kategorinya Tuhan. Keberuntungan dan kurang beruntungnya kita ternyata berbeda jelas, saudara, dengan beruntungnya Tuhan dan kurang beruntungnya kacamata dari Tuhan. Kurang beruntungnya kita, jangan-jangan itu adalah beruntungnya sisi dari Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Dari segala peristiwa yang terjadi, ternyata Tuhan sedang mempersiapkan untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Sehingga, saudara, ketika kita melihat, oh ternyata ini kurang beruntung, ini sial dan sebagainya, jangan-jangan Tuhan sedang melihat itulah sukses. Saudara, misalnya, saudara, suksesnya Daud itu justru di dalam keterpurukannya ketika dia meminta belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan, ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Di situ Tuhan melihat Daud sukses. Tetapi saudara sebaliknya, ketika di atas sotoh rumah itu, Daud sudah jadi raja dengan penuh kemewahan. Di situ Tuhan melihat gagalnya Daud yang tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dan iblis siap menerkam. Iblis mengintip Daud dalam segala kesombongannya itu. Dan segala ketidak pernah bersyukurnya Daud itu yang terus merasa kurang. Dan kemudian di situ jatuhkan Daud. Dan di situ sialnya Daud. Jadi kita bisa melihat di sini. Ada perbedaan persepsi antara sukses dan gagal. Antara kita dengan Tuhan. Jadi artinya saudara-saudara, ketika kita mengikuti petunjuk firman, lalu kita diperhadapkan dengan situasi yang kurang nyaman, kurang mengenakan kita. Maka setialah terus merenungkan firman, siang dan malam melakukan petunjuk dan pakai petunjuk Tuhan itu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Meskipun kondisi kurang baik, jangan-jangan di situ Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan. Tetapi berhati-hatilah ketika situasi sepertinya mujur, saudara-saudara. Tetapi sebenarnya iblis sedang mengintip untuk menjatuhkan kita. Nah disitulah saudara kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Suatu kali seorang pemuda terdampar di pulau kecil karena kapal karam. Tidak ada seorang pun kecuali dia. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kirim dong penyelamat, saya mau pulang ke rumah, ditunggu berjam-jam. Gak ada kapal yang datang saudara-saudara, matahari panas terik, dia buat rumah
dari gubuk supaya untuk dia beristirahat. Tetapi ketika rumah gubuknya itu hampir jadi, terlihat asap mengepul. Dia cepat-cepat berlari ke rumah gubuknya, dia lihat, waduh ternyata terbakar rumah gubuk yang hampir jadi. Dia marah, maki-maki Tuhan. Tuhan, saya sudah doa bukannya kirim penyelamat, tetapi rumah satu-satunya yang sudah saya bangun ternyata terbakar. Engkau bakar juga. Di mana engkau Tuhan? Dia waktu dia marah, dia komplain sama Tuhan, tiba-tiba ada kapal penyelamat datang. Permisi, saya mau menyelamatkan Anda. Loh, pemuda itu bingung. Anda tahu dari mana saya ada di sini? Itu asapnya yang sedang terbakar. Itu petunjuk buat saya untuk menolong Anda. Oh begitu, langsung dia ratu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau buat kubuku terbakar itu supaya menyelamatkan saya. Saya kira saya sedang sial, tetapi sebenarnya itu keberuntungan dari Tuhan. Saudara-saudara, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, anak saya ini dikasih tahu sama guru di sekolahnya bahwa matanya ada masalah karena dia waktu ditaruh di tempat paling belakang dia tidak kelihatan. Wah, ini harus ke dokter mata nih, ya. Padahal ya papa mamanya nggak ada pakai kacamata dan sebagainya. Lalu kemudian saudara-saudara dia cek, begitu kan? Nah, tiba-tiba itu benar-benar yang di luar dugaan kami, ya saya pikir ya hanya sekedar minus berapa dan sebagainya, tetapi dia coba, padahal kami dari belakang itu bisa melihat jelas, tapi dia pakai alat itu di bagian mata kirinya, ya tidak bisa melihat dan cukup buram, ya. Sampai diulang-ulang gitu kan, cukup buram dan kemudian dokter mata memberikan diagnosa lazy eye, ya. Lazy eye, mata males begitu ya. Jadi dari otak itu sarafnya itu tidak bisa maksimal begitu ya untuk memerintah matanya lah kira-kira, atau matanya yang ke saraf otak begitu. Di situ kami cukup lemas begitu kan. Ini apalagi Tuhan, ya. Apalagi yang Tuhan ingin kami kerjakan begitu ya. Melihat apa yang terjadi, rasanya kok kami sudah berusaha yang terbaik buat anak. Apalagi istri saya itu luar biasa sekali untuk masalah vitamin dan sebagainya. Dia bertanya, apa kurang vitamin A ya? Kurang wortel waktu kecil dan sebagainya. Udah, pokoknya ada suatu kebaikan lah yang Tuhan berikan. Ya kita doa, minta Tuhan memberikan hikmat. Apa itu? Dan apalagi ketika dia harus pakai kacamata itu ditutup sebelah kanannya supaya kirinya bisa maksimal, saudara. Jadi setiap hari di dalam waktu 2 jam dia harus pakai kacamata seperti ini. Ya dia waktu membaca begitu ya, terus kemudian waktu menulis dan sebagainya, setiap hari 2 jam terapi selama setahun. Cukup melelahkan begitu ya, harus menyediakan waktu lagi dan puji Tuhan saudara-saudara ya, kami bersyukur Tuhan memberikan wisdom lah bagi kami ya. Saya tanya, Jaden kamu mau sembuh gak? Ini mata untuk masa depan kamu, mau papi? Kamu kalau mau sembuh, kamu harus belajar, kamu harus membaca tulisan yang kecil-kecil. Apa tulisan kecil-kecil? Dia lihat buku gambar, tulisan kecil-kecil adalah Alkitab. Oh gitu ya papi ya, tuh tulisannya kecil-kecil, iya kamu baca. Kamu baca, kamu salin ulang. Dia pikir-pikir, oh ya nggak apa-apa, boleh, aku mau sembuh papi, aku mau sembuh gitu ya. Padahal dalam hati gitu ya, aduh masih kecil udah suruh berjuang seperti ini. Tetapi cara Tuhan luar biasa saudara-saudara ya. Dan dia komit. Setiap hari 1 pasal saudara-saudara ya, dia tulis. Di next ini Mazmur yang pasal yang pertama yang dia tulis. Dia tulis pasal 1 sampai 6. Besoknya Mazmur pasal 2.
Lalu kemudian setiap kali ada yang nggak ngerti, misalnya saudara-saudara, apa itu sekam papi, sekam ditiupkan angin, apa itu, tanya sama papi. Kira-kira gitu ya, atau tanya sama mami. Pencemooh itu apa? Pencemooh itu orang nggak kenal Tuhan, ya. Terus kemudian orang fasik itu apa? Orang fasik itu ya orang yang belum percaya sama Tuhan, ya. Bedanya percaya sama nggak percaya apa? Wah, diskusi saudara tentang teologi, diskusi tentang firman Tuhan, saudara-saudara. Dan kemudian dia kasih lihat lagi, papi yang pasal yang kedua aku udah nulis sampai ayat yang kelima, nanti mau lanjut lagi. Waduh saudara, saya tertegun, saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan dibalik segala mungkin hari yang kurang beruntung bagi kami, di situ hari beruntung bagi Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, dan saya percaya mata fisik itu nanti dalam setahun lagi bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi mata rohani, dia sudah melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hatinya. Amin. Mata rohani, dia melihat Tuhan yang luar biasa. Dan dia di situ sungguh-sungguh Tuhan boleh bekerja untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Dan saya bersyukur saudara-saudara, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, kita bisa menyimpulkan saudara, bagaimana perenungan firman Tuhan kita taat. Lalu kemudian kita lakukan dalam kondisi apapun. Dan kemudian ketika saudara kondisi belum berubah, nampaknya kebahagiaan juga masih jauh. Saudara, lakukan dengan konsisten. Tahu-tahu saudara kita sudah menjadi kuat. Kita sudah menjadi tekun. Itu di dalam surat Yakobus. Ketika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Yakobus pasal yang pertama. Dan ketika saudara terus kuat di dalam Tuhan saudara, dan dikatakan meski belum berbuah pada musimnya, tetapi engkau tidak layu daunnya. Engkau akan terus bisa berdiri, engkau terus saudara akan terus bersinar dan menikmati kebahagiaan dan sampai selama-lamanya. Sehingga ditutup Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh menguatkan setiap kita. Dan biarlah sungguh-sungguh saudara tekuni belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak ada ruginya. Engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Mari kita ambil waktu, kita berdiam. Biarlah pemusik boleh mengalunkan pujian dan kita datang kepada Tuhan di dalam segala kondisi kita. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang memberatkan hidup saudara. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Pegang janji Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika saudara merasa hidup saudara belum beruntung, justru ketika belajar firman Tuhan malah sakit penyakit yang dihadapi, malah masalah ekonomi, masalah keluarga. Jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu saudara. Bertahan, bertekun. Jangan kau hentikan kebiasaan baikmu itu.
lalu engkau mengambil jalan pintas, barangkali untuk mendapatkan kekayaan dan kenikmatan dunia. Saudara berdoa, lihat hatimu, betulkah kau mengasihi firman? Betulkah kau menjunjung tinggi sola scriptura, di mana letak kebahagiaan di dalam hatimu yang terutama? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti satu hal, tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanku. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih. Tangan Tuhan, kita bangkit berdiri sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kulihat pelangi kasih-Nya. Kulihat pelangi kasih-Nya. Kulihat pelangi kasih-Nya. Dengan tetap berdiri, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan dan petugas boleh mempersiapkan diri dan kita boleh berdoa memohon kepada Tuhan untuk doa persembahan ini. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami sekali lagi bersyukur untuk firman Tuhan boleh menguatkan kami dan kami boleh menyatakan iman kami yang sejati, yang sesungguhnya.
Dan kami rindu ya Tuhan, bukan hanya pengakuan dari dalam hati dan pikiran kami, tetapi ya Tuhan, kami juga mau membawanya di dalam bentuk persembahan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya uang kami ya Tuhan, yang berasal dari Tuhan, kini kami kembalikan, kami berikan untuk membesarkan pekerjaan-Mu. Terimalah ya Tuhan dan pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di Gereja Petra Indonesia ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, ada satu pengumuman, yaitu bahwa Pak Jonathan segera langsung meninggalkan ibadah kita pada pagi ini karena kemarin siang istri dari Pak Jonathan, Ibu Silva, ada mengalami kecelakaan. Jadi pagi ini ada sedikit operasi dan Pak Jonathan langsung ke rumah sakit pada hari ini. Saat ini kita tetap doakan untuk kesehatan dari Ibu Silva, biar Tuhan yang boleh menyatakan kekuatan, pemulihan dan juga kesehatan yang terbaik bagi Ibu Silva. Lalu kemudian sebelum kita juga masuk di dalam doa syafaat, ada sebuah tayangan video yang berkaitan dengan konser yang akan diadakan di Aula Simfonia di Kemayoran oleh Sekolah Amadeus. Ya. Jadi ada beberapa rekan-rekan yang dari Sekolah Amadeus yang juga tergabung dengan kita Gereja Petra Indonesia, khususnya di kebaktian sore. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada kesempatan untuk
mau menonton konser tersebut bisa membeli tiket nanti ada linknya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, kalau tidak salah besok itu adalah hari terakhir untuk early bird ya kalau tidak salah ya. Mari kita coba lihat videonya ya. Lihatlah tangan, lihatlah paku. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib membawa kita semua umat yang sudah ditebus untuk selalu meninggikan dan memuliakan namanya. Glorious is thy name. Baik, itu sedikit video yang kita tadi sudah lihat. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih anugerah demi anugerah yang boleh Tuhan curahkan dan limpahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur ada berkat-berkat secara rohani, kami bersyukur untuk berkat-berkat secara jasmani, tetapi juga kami boleh bersyukur kalau ada pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami yang menghampiri, yang mampir sebentar. Dan ketika permasalahan hidup boleh datang menghampiri kehidupan kami, terkadang kami berteriak, terkadang kami berseru, bahkan terkadang kami memohonkan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan adalah di atas segala-galanya. Tuhan di atas segala pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan di atas segala permasalahan. Dan kami bersyukur kami boleh mengandalkan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan kami boleh sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ibadah ini bukan hanya berhenti pada saat ini, tetapi juga ibadah ini boleh terus kami lanjutkan di tengah-tengah hidup kami sehari demi sehari. Ketika kami boleh berjumpa dengan banyak orang, dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kami, ataupun mereka yang belum kenal Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang ada dalam hati kami terpancar keluar melalui bibir lidah kami, melalui perkataan kami, melalui tingkah laku tindak tanduk kami, bahkan melalui pikiran kami yang tidak terlihat. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk setiap saudara-saudara kami. Di tengah-tengah sakit yang mereka alami, masa-masa pengobatan, biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan. Pagi hari ini kami boleh membawa saudara kekasih kami, Ibu Silva Dona. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah sakit yang dialami pasca kecelakaan kemarin. Kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh tolong campur tangan. Kami bersyukur untuk penanganan dari dokter dan setiap tenaga medis, bahkan setiap ahli-ahli medis boleh mengangkat setiap apa yang boleh menjadi pergumulan di dalam sakit yang dialami Ibu Silva. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk masa-masa ini, bahkan untuk minggu-minggu ke depan. Di masa-masa pemulihan kami berdoa biarlah Tuhan yang kiranya boleh memberikan kekuatan, ketenangan, kesabaran. Kami menyerahkan Pak Jonathan, menyerahkan anak-anak Jaden, Javin, Tuhan yang kiranya boleh memberkati setiap mereka. Sehingga mereka boleh tetap mendukung kesehatan dari mama mereka. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan juga untuk gereja-Mu, Gereja Petra Indonesia. Bersyukur untuk keberadaan gereja-Mu di tempat ini. Gedung yang baik. Tempat di mana kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang kiranya boleh memberkati. Firman Tuhan bukan hanya dikobarkan, diberitakan di tempat ini. Tetapi pun juga oleh di mana-mana. Sekaligus juga kami berdoa untuk gembala sidang Gereja Petra Indonesia. Bapak Yung Tik Yuk, Tuhan yang kiranya boleh memberkati, khususnya di tengah-tengah pelayanan dia di luar kota pada saat ini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, berikan kesehatan yang terbaik. Sehingga pada besok hari dia boleh kembali ke Jakarta tanpa kurang suatu apa. Terima kasih Bapak, dengarkanlah doa kami.
Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengembalikan segala puji, hormat, syukur kita di dalam doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Maka jadilah berkat bagi sekelilingmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan sinarilah sekelilingmu. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Maka jadilah pembawa-pembawa damai bagi duniamu. Mulai saat ini. Sampai kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk, doa teduh kebaktian selesai, Tuhan Yesus memberkati.